Di kedalaman Laut Barents, terlihat kapal selam milik Rusia bernama Konek yang tengah melintas di area perbatasan. Namun Konek bukanlah satu-satunya kapal yang melintas di sana, karena ternyata ada juga kapal selam milik Amerika yang diam-diam membututinya. USS Tanpa Bay, kapal selam milik Amerika yang diketahui telah mengikuti pergerakan Konek selama hampir 3 jam lamanya, hingga kemudian ledakan pun menimpa Konek yang menewaskan seluruh awak di sana. Konek semakin diperparah dengan munculnya torpedo yang mengarah ke Tanpa Bay. Anehnya, torpedo yang diketahui mengarah ke Tanpa Bay justru muncul dari atas kapal tanpa diketahui sebelumnya. Dengan jarak yang sudah cukup dekat dan waktu yang tak memungkinkan, upaya menghindari torpedo itu pun sia-sia, sehingga Tanpa Bay pun turut hancur, bersama dengan runtuhnya puing-puing Konek di dalam lautan Barents. Pentagon yang kehilangan sinyal Tanpa Bay jelas dibuat geger. Terlebih kapal selam tersebut diketahui hanya sempat memberi sinyal darurat saja, tepat sebelum dinyatakan hilang. Mengetahui hal itu, Kapten John Fix yang sangat penasaran kemudian menunjuk Joe Glass sebagai kapten yang akan memimpin kapal USS Arkansas untuk menelusuri jejaknya hilangnya Tanpa Bay. Dengan dibantu oleh asistennya bernama Brian Edwards, Arkansas kini berada di bawah komando Glass untuk melaksanakan misi pengintaiannya. Sementara itu, Vic yang telah mengetahui adanya 2 kali ledakan sebelum hilangnya sinyal Tanpa Bay, kini semakin berambisi untuk mengetahui penyebab dari semua insiden tersebut. Terlebih Nordquist yang merupakan agen keamanan NSI juga sempat mengungkapkan jika pihak Rusia baru saja membangun armada barunya di Polyarny, yang secara kebetulan berada tak jauh dari lokasi hilangnya Tanpa Bay. Anehnya lagi, Presiden Rusia yang selama ini terus diawasi oleh Amerika juga diketahui sempat berkunjung ke armada tersebut, tepat setelah terjadinya 2 kali ledakan di perairan Barents. Fakta menariknya, kunjungan Presiden Rusia dilakukan semata untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan, seolah mengisyaratkan jika 2 kali ledakan yang terjadi merupakan aksi yang telah direncana oleh Rusia sebelumnya. Atas temuan tersebut, Nordquist dan Fix akhirnya sepakat untuk mengirim prajurit terbaiknya mendekat ke Polyarny. Hal itu dilakukan untuk mengawasi dan mengintai setiap aktivitas mencurigakan yang ada di sana. Di kedalaman Laut Barents, Arkansas yang mulai memasuki semenanjung kota mulai menelusuri jejak sinyal terakhir dari Tanpa Bay, hingga pada akhirnya ditemukan fakta baru bahwa ternyata salah satu ledakan yang sempat terjadi tempo hari memang berasal dari hancurnya Tanpa Bay oleh serangan torpedo misterius. Menyadari adanya kemungkinan yang mengancam timnya, Glass selalu menyuruh semua awak di sana untuk berjaga-jaga jika serangan tiba-tiba saja muncul, seperti yang sempat dialami Tanpa Bay. Dan benar saja, sebuah kapal selam Rusia ternyata tengah berada tepat di atas Arkansas dan langsung meluncurkan torpedo tepat ke arah kapal milik Amerika itu. Mendapati upaya serangan tersebut, Glass dengan sigap melepaskan pengalih torpedo sembari menjauh dari lokasi saat ini. Menariknya, tak hanya sekedar berusaha menghindar dari serangan torpedo, Glass ternyata tak ingin kalah dengan meluncurkan sebuah torpedo mengarah ke kapal selam Rusia itu. Walau sempat kesulitan untuk mendapatkan koordinat dari kapal selam Rusia yang berada di antara batu es, namun pada akhirnya Glass bisa mengarahkan torpedonya tepat ke lambung kapal selam milik Rusia dan membuatnya hancur seketika. Akan tetapi, salah satu torpedo Rusia yang sempat teralihkan kini kembali aktif. Meski pada akhirnya Glass berhasil membawa kapalnya untuk menghindar dari ledakan torpedo tersebut. Tenggelamnya kapal Rusia jelas membuat gempar suasana di pusat komando Polyarny. Presiden Rusia bernama Zakharin yang saat itu tengah menemui Menteri Pertahanan merasa janggal dengan sikap yang ditunjukkan oleh militer Amerika. Kejadian itu jugalah yang membuat Menteri Pertahanan Durov sempat menyarankan pada Zakharin
agar segera menggerakkan kapal perang mereka untuk mulai melakukan serangan balik. Zakharin yang tak ingin bertindak gegabah memilih untuk tetap tenang. Bahkan dia ingin berbicara langsung dengan Presiden Amerika untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut. Kembali ke Glass yang baru saja lolos dari serangan torpedo, kini malah memilih untuk kembali menyelam lebih dalam demi menyelidiki kapal selam Rusia yang dihancurkannya tadi. Secara mengejutkan, mereka malah mendapati fakta baru, di mana lubang bekas ledakan di kapal Rusia itu ternyata berasal dari arah dalam. Dengan kata lain, sumber ledakan bukanlah berasal dari torpedo Arkansas, melainkan dari lambung kapal selam itu sendiri. Tak hanya itu, Glass juga ternyata menemukan adanya tanda-tanda kehidupan dari kru kapal. Dan benar saja, ternyata kapten kapal dan 2 krunya masih bertahan hidup di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Glass lalu menyelamatkan mereka dan mulai menginterogasinya. Sergei Andropov, kapten yang bertanggung jawab penuh atas kendali dari kapal selam Rusia yang sempat tenggelam tadi, dia pun lalu digelandang ke ruang isolasi untuk dijadikan sebagai tahanan perang. Di waktu yang sama, 4 prajurit terbaik Amerika kini telah sampai di area pangkalan komando Polyarny. Mereka pun lalu memantau aktivitas di sekitar pangkalan, menggunakan kamera yang disiarkan secara langsung ke markas Pentagon. Secara mengejutkan terungkaplah fakta di balik seluruh kejadian selama ini, di mana dalang dari semuanya ternyata adalah Durov. Dia secara terang-terangan menyatakan seruannya untuk berperang melawan Amerika. Bahkan, Menteri Pertahanan Rusia itu tak ragu untuk menghabisi nyawa para ajudan presidennya sendiri. Atas kudeta yang dilakukan oleh Durov dan ancaman akan meletusnya Perang Dunia Ketiga, pemerintah Amerika akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Presiden Rusia melalui keempat prajurit terbaiknya di Polyarny. Sementara Glass diperintahkan untuk mengamankan perairan di sepanjang perbatasan kedua negara, termasuk pangkalan komando Rusia. Mendapat tugas tersebut, Glass yang menyadari sulitnya medan perairan di sana, kemudian bekerja sama dengan Andropov. Setelah sebelumnya dia menjelaskan tentang duduk permasalahan yang terjadi, termasuk peran Durov sebagai dalang di balik semuanya. Di dalam aksinya, Andropov secara mengesankan mampu membawa Arkansas melalui lautan penuh ranjau, termasuk melewati celah sempit yang menjadi satu-satunya akses menuju ke Polyarny. Hang on. Sementara itu di sisi lain, frekuensi radio yang digunakan oleh para prajurit Amerika di Polyarny ternyata malah terdeteksi oleh militer Rusia. Karena hal itulah Durov menyuruh beberapa anak buahnya untuk memeriksa area sekitar armada. Sialnya, tembakan membabi buta oleh para tentara Rusia malah tak sengaja mengenai salah satu prajurit Amerika yang bernama Martelleni. Meski tembakan tersebut tak membuatnya terkapar, namun mereka kini hanya bisa melanjutkan misinya bertiga saja dan meninggalkan Martelleni yang masih menahan sakit di kakinya. Setelah melakukan penyelaman dan kembali muncul di pesisir armada Polyarny, kini prajurit Amerika itu malah tak sengaja bertemu dengan salah satu ajudan dari Zakharin. Meski awalnya pertemuan terkesan sangat dingin, namun setelah mendapat penjelasan mengenai misi penyelamatan Presiden Rusia, ajudan itu pun akhirnya setuju untuk bekerja sama dalam menjalankan misi tersebut. Berkat arahan dari ajudan Rusia itulah, ketiga prajurit Amerika yang masing-masing bernama Beeman, Johnston, dan Hall akhirnya berhasil mendapatkan Presiden Zakharin dan segera membawanya pergi dari sana. Sementara si ajudan meninggal setelah mengorbankan dirinya dalam aksi tersebut. Hal juga harus tewas setelah berusaha melindungi Zakharin. Di waktu yang sama, Glass yang terus memantau perkembangan dari aksi penyelamatan Zakharin kini memutuskan untuk mengirim kapal selam berukuran kecil untuk mendekat ke armada di Polyarny. Hal itu dilakukan untuk menjemput prajurit Amerika dan Presiden Zakharin yang semakin tersulut di bawah gempuran tentara Rusia.
Aksi menegangkan juga dialami oleh Bimen, Johnston, dan Zakharin. Anak buah Durov yang semakin dekat akhirnya memojokkan mereka dengan tembakan bertubi-tubi. Namun keberuntungan nampaknya masih berpihak pada tentara Amerika dan Zakharin. Mereka yang sudah sangat terpojok tiba-tiba mendapat bantuan dari Marteleni yang secara mengesankan mampu menumbangkan beberapa anak buah Durov dari kejauhan. Di titik penjemputan, Bimen dan Zakharin melakukan penyelamatan lebih dulu menuju kapal Amerika. Sementara Johnston memilih untuk menghalau laju pasukan Durov yang terus memburu mereka. Setelah melalui aksi yang menegangkan, kini nasib malang harus dialami oleh Johnston. Dia yang tengah menyelam dan berusaha mendekat ke titik penjemputan, malah terkena tembakan dari anak buah Durov. Sehingga hanya Bimen dan Zakharin yang bisa diselamatkan oleh kapal selam kecil milik Amerika. Bimen kemudian memilih untuk kembali ke Polyarny. Hal tersebut ternyata dia lakukan untuk menyelamatkan Martileni, yang kebetulan saat itu tengah berada di bawah kepungan tentara Rusia. Secara mengejutkan, kedatangan Bimen akhirnya berhasil menumbangkan para anak buah Durov dan menyelamatkan Martileni. Namun semua itu belum berakhir. Kali ini Menteri Pertahanan Rusia malah mengirimkan Yevchenko, kapal perang dengan teknologi canggih yang siap menghancurkan Arkansas. Serangan kapal tersebut benar-benar membuat Arkansas tak berdaya. Bahkan, para awak di dalamnya sempat merasa sangat putus asa. Namun Glass yang mengetahui jika semua awak di kapal Yevchenko adalah anak didik Andropov, menyuruh Kapten Rusia itu untuk memberi perintah pada semua awak di sana. Perintah yang diberikan langsung oleh Andropov ternyata direspon oleh semua awak di kapal Yevchenko. Bahkan, perintah menembak langsung dari Durov pun diabaikan begitu saja. Hold your fire. Menyadari para awak Yevchenko tak lagi menuruti perintahnya, Durov yang mulai kehilangan kesabaran, kemudian menembakkan sejumlah misil untuk menghancurkan Arkansas. Glass pun berpikir keras mengetahui misil mengarah ke kapalnya. Namun semua kru bingung, karena Glass memutuskan untuk muncul ke permukaan. Arkansas yang kini sudah di permukaan hanya menunggu beberapa detik untuk hancur dari misil yang ditembakkan oleh Durov. Namun secara mengejutkan, misil-misil yang sudah sangat dekat dengan Arkansas seketika dibuat hancur oleh berondongan tembakan dari kapal Yevchenko. Para anak kapal yang sekaligus juga mantan anak didik Andropov itu nampaknya sangat setia terhadap kaptennya itu. Bahkan mereka meluncurkan 2 misil dari Yevchenko yang sengaja diarahkan ke pangkalan komando Polyarny. Sehingga Durov bersama dengan anak buahnya pun harus musnah dalam ledakan dahsyat di pangkalan komando tersebut. Atas semua insiden itu, Andropov pun mengucapkan terima kasihnya pada Glass. Karena tidak hanya berhasil menyelamatkan Zakharin saja, Glass secara tak langsung telah berhasil mencegah potensi Perang Dunia Ketiga. Mereka pun lalu berpisah. Namun sebelum itu, Glass memberikan Andropov rencana keberuntungan sebagai simbol persahabatan kedua negara. Glass juga turut menyambut kedatangan Bimen yang telah menjadi suksesor dalam misi penyelamatan Zakharin. Kemudian, film pun akhirnya berakhir.